Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah circular saw cordless produk dari Inco. Selamat datang di channel kami, channel yang akan bahas anything about woodworking, review power tools, tutorial, dan kreatif DIY. So, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan ragu guys untuk langsung subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Di atas meja ini sudah ada Inco circular saw. Ini adalah circular saw gaib, orang sering menyebutnya, karena memang walaupun sudah resmi dijual di Indonesia, tetapi untuk stoknya tidak terlalu banyak guys. Jadi kadang-kadang muncul lalu menghilang. 1 bulan, 2 bulan nanti muncul lagi, stoknya juga sedikit, langsung terjual habis. Kemudian harganya juga kalau kita lihat 3 bulan yang lalu masih berkisar antara 900.000, kemudian naik lagi ke harga 1 juta, 1.200.000, ya seperti itulah. Kalau memang permintaannya banyak dan unitnya jarang atau sedikit, ya akhirnya harganya naik. Prinsip ekonomi, supply and demand. Circular saw ini tipenya adalah CSLI 1651, 20 volt. Kemudian ini adalah bare tool ya, jadi tidak dilengkapi dengan baterai dan charger. Di sini 20 volt, kemudian RPM-nya tertulis 4600 dengan diameter blade 165 mili. Maksimal pemotongan 5,5 cm, jadi 55 mili. Kemudian juga punya fitur bisa dimiringkan ke 45 derajat dan dilengkapi dengan spindle lock. Kemudian ini adalah sudah ada registrasi dari K3L ya, artinya sudah resmi dijual di Indonesia. Sehingga Inco ini untuk produk circular saw cordless-nya mempunyai 2 tipe. Yang pertama untuk yang diameter 5,5 inch untuk saw blade-nya, tipenya CSLI 1401. Ya, jadi di sini yang paling menonjol perbedaannya adalah untuk di cover blade atas itu ada saluran dust collection-nya yang sudah bentuknya bulat sehingga langsung kita hubungkan ke vacuum cleaner. Sebenarnya lebih praktis yang ini kalau memang kita sering menggunakan vacuum cleaner. Sementara tipe yang sekarang kita akan review adalah tipe yang ini, tipenya CSLI 1651. Jadi Inco mempunyai 2 circular saw cordless untuk sekarang ini. Circular saw ini dijual dengan harga 1,2. Saya dapatkan di Bakul Mesin. Nanti untuk linknya saya tulis di deskripsi. Pengamannya dia. Betul mas. K3L ya sudah diregistrasi. Kemudian untuk kartu garansinya seperti ini, Inco Tools Indonesia. Jadi untuk klaim garansinya nanti kita ke BSD Tangerang. Kita buka, di sini ada buku petunjuk berbahasa Inggris. Kemudian ada parallel gauge ya, pendek memang. Mestinya segini ya. 20 cm ya, mungkin lebih baik lagi. Tapi tebal ini guys, sangat solid nih, tebal. Nanti kita akan uji dengan menggunakan parallel gauge ini. Kemudian ini unitnya. Oh, ini ada biasa kunci hex untuk mata pisau. Kemudian ini unitnya. Jadi hanya 3 item unitnya, parallel gauge dan kunci hex. Cukup ganteng ini guys. Ya. Dan ringan. Circular saw ini
dibekali saw blade ya. Ini kita dapat bonus ini 24T untuk 6,5 inch ukuran diameter blade-nya. Kemudian di sini ada saluran untuk pembuangan ya ke vacuum cleaner, cuman ini tidak dilengkapi dengan housingnya gitu. Sehingga kita nanti perlu ya DIY lah, membuat pakai PVC gitu sehingga kita bisa hubungkan ke vacuum cleaner. Kemudian ini cover blade yang bawah menggunakan plastik tetapi cukup smooth ya, lancar. Kemudian circular saw ini sudah dilengkapi dengan handle depan yang dilapisi karet bertekstur ya. Sangat solid ya, gripnya enak. Kemudian untuk di grip juga di handle-nya juga dilengkapi dengan karet bertekstur. Di sini ada tulisan emboss, paten, dan inko. Untuk pengaturan naik turun mata pisau disetel dari sisi samping seperti ini. Jadi sangat praktis. Juga smooth ya. Lancar. Banyak juga circular saw untuk pengaitnya ini ya. Letak posisinya ada di sebelah sini sehingga ya lebih menyulitkan. Sementara kalau ini adalah di sisi pinggir sehingga kita mudah untuk mengaturnya. Juga ada knob plastik ya, jadi enak untuk dipegangnya. Kemudian untuk pengaturan kemiringan derajat ini ada di sisi belakang satu, kemudian di sisi depannya juga satu. Kita akan coba. Lancar ya, smooth. Kemudian ini ada satu knob lagi untuk pemasangan parallel gauge. Untuk parallel gauge-nya dilengkapi dengan sentimeter. Base yang digunakan ini cukup tebal ya, sangat solid. Sehingga kalau kita di posisi berdiri seperti ini itu solid guys, nggak goyang. Base-nya tebal. Juga tiang ininya untuk penyetelan naik turun mata pisau tebal 3 mili guys. Kemudian untuk base nya 2 mili. Tebal ini, solid, jadi nggak goyang, kokoh. Kemudian kita akan ukur tingkat kepresisiannya. 9,5 cm. Kemudian untuk yang belakangnya presisi guys, sama guys. Jadi depan sama, belakang sama. Bagus guys. Wah mantap ini. Siku ya. Kita akan coba menggunakan derajat kemiringan digital. Udah kita reset ke angka 0 ya, 0,15, 0,05. Aduh, presisi sekali. Sangat presisi. 89,95 derajat. Jadi selisihnya 0,05 derajat. Mantap guys. Jadi untuk Inco cordless tipe ini, yang penting kalau kita mau 0 derajat ya, untuk yang siku, pemotongan siku tinggal kita pentokkan ke sini. Kemudian kita kencangkan, sudah pasti presisi. Karena ada beberapa circular saw yang kalau kita pentokkan sampai ke 0, seperti ini 0, itu malah renggang, malah ada gap, tidak siku. Kita perlu agak dorong sedikit, ya, tentu dengan menggunakan penggaris siku. Tetapi kalau Inco ini sangat presisi. Kita pentokkan seperti ini, kemudian kita kencangkan, itu udah pasti presisi. Kemudian kita akan uji juga untuk kemiringan, pemotongan kemiringan 45 derajat. Ini saya pentokin lagi guys. Ya, kita akan ukur apakah juga presisi. 44,65 derajat, 44,7 tadi sempat. Jadi selisihnya hanya 0,3 derajat.
Jadi menurut saya ini sangat presisi. Untuk nolnya juga kita tinggal pentokin saja ke derajat kemiringan 0 ya, posisi siku itu udah pasti hasilnya kan siku. Kemudian kalau mau pemotongan 45 derajat kita pentokkan lagi ke 45 juga. Ternyata hasil pengukuran dengan level box digital ini selisihnya hanya 0,3 derajat. Jadi termasuk sangat presisi. Kemudian kita akan timbang circular saw ini, saya pasangkan dengan baterai yang 2 ampere. 2,7 kilo ya, 2,5 kilo ya kurang lebih. Pantesan ini enteng sekali. ...4.400 RPM. Jadi cukup tinggi ya RPM nya, 4.400 hampir 4.500 ini. Kita coba lagi, agak kurang percaya saya. RPM. Kalau kita melihat speknya 4.600 RPM. Jadi mungkin saja kalau menggunakan baterai yang 4 ampere mungkin akan tembus ke 4.600-an RPM. Saya akan coba menggunakan converter bikinan saya ya, menggunakan baterai dari JLD. Apakah berfungsi? Kalau untuk jigsaw dan cordless drill maupun mesin oskilasi produk Inco ini masih kompatibel. Tapi tadi saya mencoba untuk gerinda brushless, dia error, tidak mau. Sekarang kita menggunakan baterai JLD 20 volt kapasitas 3 ampere karena satu selnya 1,5 ampere tumpuk 2 jadi 3 ampere. ...4.700 RPM. Jadi ada selisih 300 RPM dengan menggunakan baterai Inco 2 ampere dan baterai JLD 3 ampere. Rasanya kalau menggunakan baterai Inco yang 4 ampere akan meningkat lagi, mungkin akan tembus ke 5.000 RPM. Oke guys, sekarang kita akan menguji circular saw Inco ini, Inco gaib ini guys. Sebelumnya saya akan ukur dulu berapa voltase dari baterai ini, sehingga nanti kita akan tahu pemakaian untuk pemotongan pada pengujian kali ini. 20,4 volt. Posisinya penuh karena sudah saya charge. Kemudian saya akan menggunakan guide ini, apakah bisa berfungsi dengan baik ya. Saya akan membuat 4 bilah. Jadi saya akan melakukan pemotongan secara rip cut sebanyak 4 kali 4 buah. (6,1) juga ini sama 6,1 cm.
Ini hasilnya guys, gitu ya. Jadi rapi. Kalau ini memang blockboardnya kurang bagus ya. Dalamnya ada kopong-kopongnya gitu. Tapi kalau melihat hasil pemotongannya untuk ripcard, ketebalannya sama ya, jadi sangat presisi. Kemudian hasilnya, walaupun menggunakan pisau standar, tapi bagus. Memang agak sedikit kasar, bukan masalah tumpul, tetapi karena memang pisau bawaannya, jadi pisau bawaannya ini hanya 24T. Sepertinya 24T ini karena untuk kecepatan ya, kecepatan juga untuk efisiensi baterai, karena dengan 24T pasti pemotongannya akan semakin cepat dibanding 40T. Di pengujian berikutnya saya akan membuat sebuah kotak sehingga blockboard ini ukuran 70 x 120 ini bisa saya gunakan untuk extension table saw modern M608. Jadi saya akan membuat lubang kotak ukuran 46 x 50 dengan menggunakan Inco cordless terbaru. Posisi sekarang adalah voltasenya 18,51 volt ya. Jadi nggak sampai 2 volt guys untuk pekerjaan yang seperti tadi. Saya menggunakan baterai Inco kapasitas 2 ampere hour. Kemudian kita akan ukur berapa derajat suhunya setelah pemakaian yang seperti tadi. Tapi kalau saya pegang sih ini cuman hangat aja nggak nih? Hanya 35 derajat. Malah di mesinnya 33 derajat. 33,1 untuk di mesinnya. Di sini 35 untuk bagian depan, karena kan ada gearbox ya. Gesekan gearbox itulah yang menimbulkan panas. Tapi secara penggeraknya, dinamo penggeraknya justru malahan dingin. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan juga sudah melakukan uji coba circular saw cordless 165 mm ini. Dalam uji coba yang tadi untuk ripcard blockboard, saya juga menggunakan parallel guide dan ini sangat efektif, juga cepat untuk pemotongan ripcard di blockboard. Kita juga sudah menguji tingkat kepresisian dengan menggunakan protractor ya, jadi derajat kemiringan yang digital, dan ternyata circular saw produk Inco ini sangat presisi. Dengan bentuknya yang kecil dan material yang cukup berkualitas, sehingga circular saw ini cukup ringan, sehingga membuat tangan kita tidak terlalu capek dalam menggunakannya. Kemudian setelah saya melakukan pengujian pemotongan, saya langsung mengukurnya dengan termometer dan hasilnya cukup dingin ya. Untuk di bagian gearbox, bagian sisi kanan 35 derajat, dan mesin penggeraknya adalah 33 derajat. Jadi menurut saya mesin ini cukup powerful. Jadi menurut saya Inco dengan tipe CSLI 1651 ini sangat worth it untuk dimiliki. Apalagi kalau Anda memang sudah mempunyai beberapa tools cordless merek Inco. Jadi kita tinggal membeli unit only ya, bare tool gitu, sehingga lebih hemat. Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.